Up. Coba, nih gimana suara? Bagus. Ya baik. Acara belum mulai udah ada yang nanya Pak Ustadz. Gimana sih? Ada yang nanya Pak Ustadz. Apa? Khutbah Jumat ada yang menyampaikan hadis barang siapa diberi kelapangan rezeki namun tidak berkurban maka matilah dia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Sedangkan hukum berkurban itu sunnah. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Kalau antum mau sampaikan di awal juga boleh. Ya nanti setiap pasti sesi tanya jawab Ustadz ya. Di sesi tanya jawab boleh, di pertama antum buka juga boleh, terserah antum. Sesi tanya jawab aja Ustadz. Boleh, boleh. Dari Banyuwangi, Bapak Baihaki. Ayo siap mulai yuk. Baik Pak Ustadz, kita sebentar lagi mulai Pak Ustadz. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga pagi hari ini ikhwan akhwat masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih tetap melindungi kita dan mudah-mudahan memberikan kelancaran segala bentuk aktivitas kita di Sabtu pagi ini. Amin. Allahumma amin. Senang sekali rasanya Muhammad Anis Mualim di pagi hari ini dapat hadir kembali dan juga keluarga yang bertugas pada pagi hari ini. Ada Neza di kameramen dan juga switcher, ada Fajar di meja operator, dan juga rekan-rekan kita yang merelay acara kita di pagi hari ini. Tentunya semoga kabar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekali di pagi hari ini acara kajian kita Fathul Bari dapat hadir kembali secara langsung edisi hari ini itu di hari Sabtu di tanggal 4 Zulhijjah 1441 Hijriah bertepatan di tanggal 25 Juli 2020. Kita sapa terlebih dahulu ikhwan akhwat narasumber kita insya Allah akan memberikan kajiannya di pagi hari ini bersama guru kita Ustadz Ahmad Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat di pagi hari ini acara kita kajian kita Fathul Bari kita masih menghadirkan secara langsung melalui live Zoom. Dan bagi ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa langsung saja di sesi yang kedua di line telepon di 0218451512 untuk layanan WhatsApp-nya di 08111999720. Dan pembahasan kita Pak Ustadz masih di hadis Bukhari Pak Ustadz ya di nomor hadis 537 insyaallah. Dan dibantu di kita Fathul Barinya di juz yang ke-9. Baik Ikhwan akhwat kita buka acara kajian kita Fathul Bari dengan kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Persilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Bukhari nomor 5037 an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fil masjid wa qala yarhamuhullah laqad azkarani kaza wa kaza ayatan min surati kaza. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah di suatu malam mendengar bacaan seorang sahabat dari Raudhah, dari masjid di sebelah rumah, di sebelah kamarnya Nabi dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Abbad bin Bisrin di akhir malam membaca Al-Quran, bacaannya kedengaran kepada sampai ke kamarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala yarhamuhullah laqad azkarani kaza wa kaza ayatan min surati kaza. Alhamdulillah, aku yang tadinya sudah ingat jadi lebih ingat Al-Quran, As-Sunnah ini sudah sempurna. Jadi ketika kita mengulangi menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah sama dengan merefresh. Nabi suka mendengar bacaan dari orang lain, dari sahabat. Padahal Nabi paling paham. Demikian hadis Bukhari 5037, 5038 sama juga. Di dalam Fathul Bari juz 9 halaman 106 di kanan di tengah wa fil hadits aidan jawaz raf'i sauti bil qira'ati fil laili wa fil masjidi wa du'a'i liman hasala lahu min jihatihi khairun wa illam yuqsad al mahsul min dzalik. Hadis Bukhari ini 5037, 5038 menjelaskan tentang praktek baca Al-Quran oleh Nabi dan para sahabat, menunjukkan bahwa jawaz raf'i saut boleh membaca Al-Quran suaranya kedengaran, termasuk di waktu malam, wafil masjid dan termasuk di masjid. Demikian juga doa, zikir bagi yang punya harapan bermanfaat bagi orang lain. Liman hasala lahu min jihatihi khairun. Meskipun mungkin kenyataannya tidak berhasil, tapi usaha itu perlu. Nabi membaca Al-Quran, Bukhari 5045. Menurut sahabat Anas bin Malik, kana yamuddu maddan. Jadi Nabi itu kanat su'ila Anas kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukhari 5045, 5046. Jadi dulu Nabi memang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, maka setelah itu Nabi paling pintar membaca Al-Quran, membaca dan menulisnya. Demikian juga di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah menyampaikan tentang kepandaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuffuhu bi yaminika idzal lartaba al-mubtilun. Al-Ankabut ayat 48. Lalu sahabat seperti Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat yang lain, amma inni law alimtu bi makanika la habbartuhu laka tahbira. Fathul Bari di 9 halaman 114 di kanan di tengah.
Nabi termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha dan istri yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu mendengar. Kalau mendengar bacaan sahabat Abu Musa itu senang. Artinya bacaan Al-Quran, zikir, doa, boleh kedengaran orang lain. Nabi sangat senang. Yang penting tidak berlebihan. Sampai andai saja begitu pagi disampaikan, aku semalam ngedengerin kamu baca Quran. Kamu di rumahnya baca Quran tuh, ada suaranya, sampai aku dengar. Istriku juga semuanya dengar. Lalu sahabat Abu Musa menyampaikan, "Ama inni lau alimtu bimakani kala habbartuhu laka tahbira." Kalau tahu engkau dengar Nabi, justru pasti aku kerasin dikit. Biar kalau salah disalahin, dan lain sebagainya. Supaya dapat banyak pahala. Yang penting nggak boleh berlebihan. Nabi juga sering mendengarkan bacaan dari sahabat yang lain. Dari Abbad bin Bisrin, dari sahabat Abu Mas'ud, dari sahabat sekretaris Nabi yang imami sholat tarawih 23 itu juga. Bukhari 5055. Iqra' alayya. Qala qultu aqra'u alayka wa alayka unzila qala inni astahi an asma'ahu min ghairi qala faqara'tu an-nisaa hatta idza balawtu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. An-Nisa ayat 41. Begitu sampai di An-Nisa ayat 41, Nabi nangis. Qala li kufa au amsik fara'aitu ainaihi tadrifan. Fara'aitu ainaihi tadrifan. Ini mungkin yang disebut wa yakhirruna lil abqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Al-Isra ayat 109. Apabila disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hatinya terketuk, nangis. Wa idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa buqiya wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Al-Isra ayat 109, Maryam 58, Al-Kahfi 49, Bukhari 5055, 5056. Ini uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kenapa Nabi nangis? Nabi memikirkan umatnya, Nabi sayang kepada umatnya, khawatir Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijalankan, lalu Al-Quran dan As-Sunnah menjadi beban saksi yang memberatkan besok apabila tidak diamalkan. Walladzi yadhharu annahu baka rahmatan li ummatihi li'annahu alima annahu la budda an yashhada 'alaihim bi'amalihim wa amaluhum qad la yakunu mustaqiman faqad yufdi ila ta'dzibihim. Fathul Bari juz 9 halaman 122 di kanan agak ke bawah. Nabi ingat kepada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia orang hebat, langit dan bumi saja masih berpikir untuk menerima titipan yang sangat baik, yaitu Al-Quran. Penjelasannya, pengeterapannya namanya As-Sunnah. Tapi sayang manusia kadang-kadang kurang bisa mengamalkan dan tidak menghargai Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah itu mutiara. Al-Ahzab 72. Nabi sangat sayang. Di dalam Bukhari 5062, ketika ada umatnya, sesama anak bangsa, sesama umat Islam, ada sedikit perselisihan, Nabi segera merukunkan, mendamaikan, melembutkan. Kilakuma muhsin. Kalian ini sama-sama bagus. Faqra
faqra'a fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa ahlakahum. Itu Bukhari 5062. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada umatnya. Oleh karena itu, sampai juga diabadikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31 atau Al Imran. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Qala Sahal ibnu Abdullah, alamatuhu billah, tanda bahwa cinta kepada Allah, wa alamat hubbul Quran, dan tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Wa alamat hubbil Quran, adapun tanda cinta Al-Quran, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamat hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda cinta kepada Nabi Muhammad SAW, hubbus sunnah, suka sunnah. Wa alamatuh hubbillah, wa hubbil Quran, wa hubbin Nabi, wa hubbis sunnah, hubbil akhirah. Tanda orang cinta pada Allah, cinta pada Al-Quran, cinta pada Nabi, cinta pada sunnah, adalah cinta kepada akhirat tandanya. Wa alamatuh hubbil akhirah, tanda cinta pada akhirat. Ayyuhibba nafsahu, dia cinta pada dirinya sendiri. Wa alamatuhu binafsihi, tanda cinta orang pada dirinya sendiri. Ayyabghadad dunya, dia tidak terlalu serakah dengan dunia, tapi menguasai dunia. Wa alamatu bughdid dunya, adapun tanda orang tidak serakah kepada dunia. Alla ya'khudha minha illa zada wal bulghata, dia itu tidak mengambil dunia kecuali seperlunya saja. Demikian juga Abu Darda, sahabat, menyampaikan tanda cinta pada Allah dan Rasulnya, alal birri wat taqwa wat tawabu wa dillatin nafsi, yaitu berusaha untuk tawabu di hadapan Allah, di hadapan Rasul, para sahabat, tabi'in, dan para imam, para salafus saleh, dan para ulama. Man arada ay yuhibbahu Allah fa alaihi bisidqil hadis. Kalau kepingin dicintai oleh Allah, maka kita bicara yang baik, yang lurus, jangan ada kepentingan sekecil apapun. Meskipun manusia pasti punya kepentingan, tinggal besar kecilnya. Wa ada'il amanah, kita harus jujur, jaga amanah. Wa alla yu'zi jarah, jangan pernah menyakiti sama anak bangsa, apalagi kepada sama umat Islam. Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu qala fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama' fayaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fa'hibbu fayuhibbuhu ahlus sama'. Itu diantaranya ada di Bukhari 3209, Muslim 2637, Fathul Bari juz 3 halaman 62, 63, 64. Lalu selanjutnya, ketika setelah memerintahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya ditunjukkan dengan cinta kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena memang nggak bisa dipisah-pisahkan. Qul ati'ullaha war Rasul, taatlah siapa kalian Allah kepada Allah. Nanti diulang. Fa innallah war Rasul dan Ar-Rasul. Fa in tawallaw, apabila berpaling Anda dari mencintai Allah dan Rasulnya, berpaling dari As-Sunnah, dari Al-Quran, fa innallaha, maka sungguhnya Allah. Bukan fa innahu, tapi fa innallah. Orang yang
ingkar kepada Al-Quran, orang yang ingkar kepada Sunnah, maka fa innallaha la yuhibbul kafirin. Menurut Al-Quran surah Ali Imran ayat 32, ini termasuk al-kafirin. Wa tabdzir fa in tawallaw ala kufrihim wa a'radu an ta'atillahi wa rasulihi fa innallaha la yuhibbul kafirin. La yarda fi'lahum wa la yaghfiru lahum kama taqaddama. Wa qala fa innallaha wa lam yakul fa innahu li'anna al-araba idza 'azzamat asy-syai'a a'adat dzikrahu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Daud sangat sayang kepada umatnya, Nabi Sulaiman juga sayang kepada umatnya, Nabi Ibrahim juga sayang kepada umatnya, kepada keluarganya, semua para nabi sayang. Ini pelajaran supaya kita sayang kepada diri kita, kepada keluarga, kepada umat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 37. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Kami sesuai perintah-Mu menempatkan anak cucu kami di wadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang belum ada tetangga, ada manusia, ada tanaman. Belum ada apa-apa, air pun tidak kelihatan, tapi ini karena perintah-Mu. Ini artinya Nabi Ibrahim sangat sayang kepada keluarganya, sehingga tidak mungkin meninggalkan keluarganya dalam keadaan tidak menentu kekuatan ekonomi, fisik, keimanan. Jadi semuanya diperhatikan. Inilah suami, pemimpin yang bagus, pemimpin rumah tangga, masyarakat. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat 37. Ada dulu anak muda, namanya pemuda Daud, Nabi Daud. Beliau adalah pemuda kampung. Kita yakin bahwa semua pemuda harus terketuk hatinya meniru perjuangannya pemuda Daud, Nabi Daud. Agar ghirah kecemburuannya kepada agama ditumbuhkan. Nabi Daud sebagai anak pemuda yang kerjanya angon. Angon itu mengembala kambing dan hewan. Ketika masyarakat anak bangsa terzalimi, umat Islam terzalimi, dia terpanggil untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI dan Polri. Itu berangkat dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 250. Tentu kita perjuangan tidak terbatas dari itu, tapi silakan berjuang menurut lini masing-masing, keahlian masing-masing. Bidang ekonomi, di bidang, kalau anak desa mungkin punya keahlian yang pantas di bidang pertempuran, mungkin pertempuran fisik. Kalau orang kota mungkin pertempuran dengan teknologi. Nabi Daud dengan fisik. Ketika dalam keadaan terdesak, surah Al-Baqarah ayat 250. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junubih qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Semua para nabi umat Islam dalam keadaan terdesak setelah berusaha menghindar, lalu masih saja terzalimi, beliau pasti berdoa angkat tangan. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina, tuangkan, berikan sebanyak-banyaknya. Alaina, atas kami, afrigh, sabran, kepada kesabaran. Wasabbit aqdamana, ya Allah jangan sampai kami maju mundur ketika akan memperjuangkan kebenaran. Tetapkan, kokohkan kaki langkah kami, semangatkan. Wansurna alal qaumil kafirin, ya Allah bantulah kami menghadapi al-kafirin. Demikian juga Nabi mencontohkan ketika berhadapan kadang-kadang ditambah doanya, Allahumma inni a'udzubika min syururihim wa aj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah min syururihim, dari kezaliman mereka. Wa aj'aluka fi nuhurihim,
Dan aku mempercayakan kepadamu ya Allah, agar engkau menghalang-halangi mereka, jangan sampai mereka menzalimi kami, karena akan merugikan mereka dan kami. Di antaranya Abu Daud 1537. Pemuda Daud itu, fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Lalu atas izin Allah, tampillah terketuk hati pemuda Daud. Dan atas izin Allah, mereka dapat menundukkan Jalut yang angkuh, diktator, dan sombong. Lalu Allah mempercayakan, menitipkan amanah kepada Nabi Daud, pemuda Daud, berbentuk al-mulkah, masalah dunia, masalah kerajaan, masalah kekuasaan, dikuasai oleh Nabi Daud, oleh umat Islam, wal hikmah, demikian juga masalah agama, Al-Quran dan As-Sunnah, akhiratnya dikuasai, dunia dikuasai. Wa 'allamahu mimma yasha', bahkan diberikan hal-hal yang lain yang dibutuhkan untuk keperluan Nabi Daud dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Daud di dunia maupun di akhirat. Walaula daqullahin nas ba'dahum bi ba'd. Andai saja oleh Allah tidak dihalang-halangi agar umat manusia ini tidak boleh saling menzalimi, lafasadatil ardh. Tidak boleh kita menzalimi meskipun orang berbeda dengan kita, beda agama, beda apapun. Kita, yang penting mereka tidak mencelakakan, cukup kita berdoa dan menyampaikan sesuatu dengan sebaik-baiknya, mencontohkan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Allah punya keutamaan, kelebihan dan lain sebagainya. Agama maupun dunia, Allah berikan kepada orang yang pantas dititipi amanah. Al-Baqarah 251. Daud bin Zakaria bin Riswa wa kana min sibti Yahuda ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salam wa kana min ahli Baitul Maqdis. Beliau termasuk penduduk Baitul Maqdis, Palestina. Jama'alahu bainan nubuwah wal mulki ba'da an kana ra'iyan. Tadinya beliau penduduk desa, miara kambing, angon kambing. Wa kana asghara ikhwatihi wa kana yar'a ghanaman. Dia itu saudaranya termasuk saudara anak yang paling kecil, tapi semangat agamanya dan pembelaan kepada negara Indonesia harga mati luar biasa. Summanada saniyatan wa salisatan fakhraja Daud. Ketika ada pendaftaran untuk pembelaan terhadap negara, sampai 3 kali beliau mendaftar, tidak putus asa. Demi untuk menghilangkan kezaliman. Dia tidak tega anak bangsanya terzalimi. Lalu ditanya oleh Talut waktu itu, nabinya Samuel, Talut pemimpin untuk menghilangkan kezaliman. Lalu Talut merekrut pemuda-pemuda. Lalu yang mendaftar namanya pemuda itu adalah Daud, yang nantinya adalah Nabi Daud. Kamu punya kelebihan apa? Punya persiapan apa? Jangan sampai kamu hanya mati konyol. Ini Jalut luar biasa zalimnya. Lalu Nabi Daud dengan tenang menyampaikan, Waqa adibun fi ghanami, fadarabtuhu thumma akhadtu ra'sahu, faqata'tuhu min jasadihi. Qala Talut, adzibu dha'if. Saya terbiasa anak kampung, angon kambing. Suatu ketika ada serigala hendak mencabik-cabik, mengganggu, menzalimi kambing kami. Bukan kebutuhan untuk seperlunya. Maka aku tangkap itu serigala, lalu aku dapat menghalau itu serigala. Aku ambil kepalanya, dan aku kalahkan itu serigala, supaya tidak menzalimi hewan yang lain. Umat Islam menjaga agar tidak saling terzalimi. Hewan pun tidak boleh dizalimi. Kalau Talut, kemudian Talut masih minta, tidak. Serigala itu masih kecil. Musuh kamu Jalut itu lebih besar, lebih dahsyat dari serigala. Baik, kata Nabi Daud, dengan tenang beliau menyampaikan, Dakhalal asad fi ghanami, fadarabtuhu thumma akhadtu bi lihiyaihi, fasaqaqtuhuma. Saya pernah di kejadian yang lain, kambingku mau dizalimi oleh singa, mau dicabik-cabik. Akhirnya singa itu yang lebih besar, yang lebih ganas, aku tangkap, lalu kedua dagu atas dan bawahnya aku tarik sehingga mohon maaf robek. Akhirnya, baik kalau begitu, ini kudaku pakai. Ini perlengkapan perang, baju perang kamu pakai. Nah untuk yang ini mesti kita hati-hati, tetap harus berusaha, tawakal dan berdoa. Tapi karena khusus Nabi Daud, ini di samping mukjizat dan kekhususan ya. Jadi Nabi Daud menyampaikan, Innallaha illam yaqtulhu li.
wa yu'inni alaihi lan yanfa'uni hadzal farsu wala hadzal silah walakinni uhibbu an uqatilahu ala 'adati. Terima kasih atas kepercayaan dan pemberian kamu berupa fasilitas mobil, kuda, perlengkapan perang, dan lain sebagainya. Kalau memang Allah tidak membantu, tidak mengizinkan, tidak meridhoi perjuanganku, aku oleh Allah tidak diizinkan untuk menghentikan langkah Jalut, kezaliman Jalut. Aku tidak bisa oleh Allah mengalahkan Jalut. Kalau tidak dibantu oleh Allah tidak bisa. Jadi biarkan aku menghadapi dengan caraku tersendiri. Luar biasa ini anak. Akhirnya atas izin Allah, beliau seperti biasa, beliau ahli memanah, menombak, melempar batu, maka nanti beliau setelah dengan kepongahan yang namanya Jalut ini, dia memakai helm perang, baju perang, dia lupa bahwa di antara itu pasti ada sela-sela yang tidak mungkin orang pakai baju perang yang tanpa sela, pasti ada bolongannya, ada sambungannya. Hakadha kama takhruju ilal qalbi qala na'am wa anta ahwan. Qala la'at amanna lahmakal yawm lit-tayr was-siba thumma tadana ya wa qasada Jalut ay ya'khudha Dawud bi yadihi istighfafan bihi fa dakhala Dawud yadahu ila al-hijarah wa samma Allah wa adarahu wa ramahu fa asaba bihi ra'sa Jalut faqatalahu. Jalut seorang oknum diktator, dia menganggap remeh kepada Nabi Daud, istighfafan bih. Lalu dia mendekat, lalu dia ingin langsung memegang tubuh Nabi Daud, ingin langsung dicabik-cabik. Tapi pemuda Daud seperti biasa dia ngambil senjatanya, batunya, lalu dia dengan ahli, dengan melangkah, dia membuat langkah yang luar biasa, teknik dengan berputar, lalu dia melemparkan itu batunya dan mengenai kedua matanya. Masya Allah. Dan kalah, wafatlah, meninggallah Jalut. Diawali setelah beliau Bismillahirrahmanirrahim, dia memutar lalu melempar itu batu. Sama dengan langkah Nabi ketika menaklukkan Hawazin. Ketika Yaum Hunain, Nabi memakai batu dengan baca Bismillah. Alhamdulillah. Atas izin Allah, perjuangannya diizinkan oleh Allah dan dapat menaklukkan waktu Hunain, menaklukkan Hawazin. Demikian juga Nabi Daud ketika menaklukkan atas izin Allah terhadap diktator Jalut. Cerita seperti ini diantaranya diabadikan di dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 3 mulai dari halaman 244 sampai halaman 247. Nabi Sulaiman, Nabi Daud punya anak, namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini luar biasa sayangnya kepada anak bangsa, kepada umat. Diabadikan juga di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna lihukmihim syahidin. Nabi Daud ketika ada orang melanggar hewannya merusak tanaman anggur orang. Kata Nabi Daud, hewannya diberikan kepada orang yang punya tanaman anggur. Kata Nabi Sulaiman, sama-sama Nabi, sama-sama dapat wahyu. Kata Nabi Sulaiman, hewan kambing orang ini diserahkan kepada orang yang punya anggur sementara, biar air susunya kambing itu bisa dinikmati oleh orang yang punya anggur, yang anggurnya, kebunnya dirusak. Tapi nanti setelah anggurnya pulih kembali, kebun anggurnya, maka kambing tidak boleh dimiliki oleh orang yang punya anggur, tapi diserahkan kembali. Dengan demikian dua-duanya benar, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, demikian juga dua-duanya orang yang berselisih, rukun, aman, dan ada solusi. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna lihukmihim syahidin. Fahamnaha Sulaiman. Kemudian Allah memberikan kepada kefahaman kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan ataina hukma wa ilma. Dua-duanya diangkat di harga dirinya, diberikan hukma wa ilma, kepahaman kepada Al-Quran dan As-Sunnah kalau bahasa kita, termasuk kebijaksanaan. Berbeda, hukum yang dipakai adalah hukumnya Nabi Sulaiman, tapi dua-duanya diangkat dan dimuliakan, tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wasakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-thair wa kunna fa'ilin. Bahkan Nabi Daud diangkat derajatnya atau kebaikannya yang lain supaya tidak kecewa terhadap masalah hukum yang lain. Bahkan bapaknya Nabi Daud pun memuji langkah dan kebijaksanaan dan hukum dan kepandaian Nabi Sulaiman, dalam hal ini anaknya. Wa faqata ya bunayya la yaqla'u wallahu fahmaka. Demi Allah, kamu telah diberikan kefahaman yang luar biasa anakku oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bapak menghargai karya pemahaman dari anaknya, demikian juga sebaliknya ketawaduannya luar biasa. Wa qabi bima qada bihi Sulaiman. Penjelasan seperti ini Al-Anbiya surah yang ke-21, 78, 79. Lalu ada di dalam Al-Qurtubi juz 11 halaman 269. Boleh juga dibuka di dalam Bukhari 3427, 6769, Fathul Bari juz 6 halaman 566, 575. Lalu bagaimana dengan kenyataan hidup di tengah-tengah masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berbicara tentang Nabi Sulaiman, pemuda Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwa dulu dakwah masjid itu dipergunakan oleh Nabi untuk menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi, masjid Nabi, membuat orang masuk Islam. Tapi kita kadang-kadang masjid, kadang-kadang dakwah kita bukan malah membuat orang masuk Islam. Orang yang sudah masuk Islam malah bisa bermusuhan. Karena kita ulah kita sendiri. Hadis Bukhari 462. Dulu Sumamah bin Utsal luar biasa bencinya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat dan Islam. Lalu Nabi menyampaikan, tunjukkan, kita umat Islam tunjukkan, lepaskan dia, suruh lihat dia bagaimana aktivitas kita di luar dan di dalam masjid. Lalu mereka melihat luar biasa kenyataan Nabi, Islam dan umat Islam. Masjid membuat Sumamah bin Utsal masuk Islam. Dakwah yang keluar dari kita, dari lisan kita, dari masjid, membuat Sumamah bin Utsal masuk Islam. Yang tadinya beliau menyampaikan, agama yang paling aku benci adalah agamamu Muhammad. Kalau ada di dunia manusia yang paling aku benci adalah kamu Muhammad. Ini terjadi di tahun 6 Hijriah. Wallahi ya Muhammad, ma kana 'alal ardi min wajhin abghadha ilayya min wajhik. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh kulliha ilayya. Wallah, ma kana 'alal ardi min dinin abghadha ilayya min dinik. Faqad asbaha habbad din kullihi ilayya. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik. Faqad asbaha habbal bilad ilayya. Di dalam Bukhari, di Bukhari 462, 469, 2422, sampai 2423, 4372. Di antaranya menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Sumamah ibnu Utsal. Farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نهر قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Ini sebagai pelajaran juga. Di samping orang musyrik, apabila dimungkinkan ada faedahnya, boleh mendekat kepada majelis taklim, mendengarkan dakwah, bahkan dekat kepada masjid. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah, kalau kelompok Imam Malik memang tidak diperkenankan, kalau Imam Syafi'i itu dilihat. Kalau memang mereka ke masjid, di samping untuk mendapatkan hidayah, tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau untuk menghina dan mengotori masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan kajian kita? Apa ada? Kami dapat banyak ini pertanyaan barusan, termasuk entah
Padahal kami suruh nanya kepada Rasul saja. Baru ada pertanyaan, apa ada hadis di zaman Nabi itu apa ada? Orang yang mengatakan bahwa hadis di zaman Nabi itu tidak ada, saya anggap orang itu tidak sengaja mengatakan seperti itu. Menurut Al-Quran, memang tadi dianggap orang yang menyeleweng dari as-sunnah termasuk al-kafirin. Sudah kami sampaikan tadi. Dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi, orang seperti itu dianggap ingkarus sunnah, dianggap sanadiq, dianggap khawarij, dianggap rawafid. Adakah as-sunnah al-hadis di zaman Nabi? Subhanallah. Sejak Nabi berkata-kata, itu namanya al-hadis, as-sunnah. Sejak Al-Quran ada, Iqra' bismi rabbik, itu hadis itu ada. Ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari, itu hadis. Loh itu Quran. Sejak kapan kita mengatakan hadis itu adalah Quran, Quran itu hadis? Beda, Quran firman Allah. Sedangkan Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi, penjelasannya, prakteknya, sifatnya, ketetapannya, itu hadis. Dari zaman Al-Quran ada, hadis pun ada. Cuma memang penulisannya sejak kapan? Penulisannya ada sejak zaman Nabi. Orang yang mengatakan tidak ada di zaman Nabi, kami anggap tidak sengaja itu berbicara seperti itu. Pengumpulan hadis betul. Diawali dari perintah 150 tahun, dilaksanakan 200 tahun. Kira-kira setelah Nabi wafat. Mesti bisa membedakan mana as-sunnah, mana al-hadis, mana penulisan hadis, mana pengumpulan hadis. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran sudah ada, sudah lengkap, cuma diperbanyak. Ketika diperbanyak oleh sahabat Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, kalau bahasa singkatnya seperti itu, maka ketika diperbanyak itulah sahabat memanggil sahabat yang lain karena umat Islam ini cerdas dan pintar untuk dicek dulu. Kira-kira hafalan sahabat, dicek dengan tulisan yang ada di kertas, yang ada di batu, yang ada di pelepah kurma, untuk ngecek. Karena kekayaan orang berbeda-beda. Memang kertas sudah ada sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman Fir'aun dan lain sebagainya. Orang yang mengatakan penulisan hadis, penulisan Al-Quran, lalu mudah mengatakan bahwa hadis yang berhubungan dengan penulisan hadis, penulisan Al-Quran itu palsu. Demikian juga yang mengatakan bahwa firra minal majdum, firaraka minal asad itu palsu. Saya anggap orang itu menyampaikan tanpa sengaja. Saya tidak berani mengatakan orang yang berani mengatakan, mudah mengatakan ini palsu, padahal itu hadis sahih, ada di Bukhari. Saya tidak berani mengatakan bahwa orang itu ingkar sunnah dan khawarij dan rafidhi dan zanadiq. Meskipun di dalam Bukhari sebentar lagi saya bacakan, demikian juga di dalam Al-Qurtubi saya bacakan. Mohon maaf, apabila ada orang baru lahir, 1, 2, 3 orang, membaca hadis sendiri, ditafsiri sendiri, dipahami sendiri dengan penuh kecurigaan, lalu mengatakan bahwa hadis ini palsu dan lain sebagainya. Demikian juga membaca Quran sendiri, ditafsiri sendiri, dicocok-cocokin sendiri. Saya pikir kalau seperti itu silakan, yang penting jangan nyalahkan orang. Apabila mudah menyalahkan orang, saya anggap orang itu tidak sengaja. Kalau kami sih tidak ada kepentingan. Saya cuma sifatnya seperti orang tukang baca berita. Orang tukang baca berita itu cuma membacakan, ini ayatnya, ini kitabnya, ini bacaannya, ini nomornya. Sehingga kalau saya memang tidak ada beban apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi. Silakan dicek di dalam juz 1 mulai dari halaman 72. 72, silahkan dicek di halaman 72. Izin kami minum dulu. Tadi mulai 15 menit ya, Ahis. Tolong agak sedikit longgar ya. Tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 72. Tapi apabila itu Al-Qurtubi tidak dipercaya karena merasa lebih hebat dari Al-Qurtubi, lebih hebat dari Imam Bukhari dan semua imam, monggo silahkan. Berdasarkan Al-Quran yang menyuruh agar Nabi menyampaikan Al-Quran dan yang disampaikan Nabi penjabarannya itu namanya As-Sunnah, itu berangkat dari perintah dari Allah An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Tugas Nabi itu untuk tabyin, menjelaskan. Oh tidak, apabila orang menyampaikan mari kembali kepada Quran, benar. Tapi apabila ditambah jangan kembali kepada as-sunnah, tidak perlu as-sunnah Al-Quran, itu diantara ciri-ciri orang ingkar sunnah. Apabila mengatakan bahwa syari itu hanya Allah, itu juga ciri-cirinya. Karena ini sebenarnya kata-kata bisa benar, bisa diperdebatkan. Tapi ketika punya maksud yang kurang pas, maka ini jadi masalah. Apalagi kalau disampaikan di muka umum. Baik, kalau ada orang mengatakan syari itu cuma Allah, hanya pertanyaannya bukan dari saya, dari tafsir Al-Qurtubi. Juz 1 halaman 72, silakan buka sampai 75. Anda sholat apa langsung berguru kepada Allah? Anda bertemu dengan Allah. Lah Bukhari kan juga nggak langsung bertemu dengan Nabi, dengan Allah. Nah, baik kalau begitu Bukhari dengan Anda lebih pintar siapa? Lebih dekat siapa dengan Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan lain sebagainya. Sedangkan kita baru saja. Lalu kita membuat grup 1, 2, 3 orang yang langsung mentafsiri sendiri, memahami hadis sendiri, lalu mudah mengatakan ini palsu, ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sholat, saya tanya, sholat 4 rakaat, kata Bukhari, kata Fathul Bari, kata Al-Qurtubi, Anda tahu dari mana? Tolong sampaikan kepada kami Al-Quran, surah berapa, ayat berapa, sampaikan ayatnya. Anda sholat 4 rakaat, itu mana dalilnya? Itu Nabi yang menyampaikan. Nabi, ketika disampaikan Nabi, itu namanya As-Sunnah. Itu namanya Al-Hadis, bukan Al-Quran. Sholat subuh dijaharkan, dikeraskan, 2 rakaat. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Tolong sampaikan kepada kami. Ayatnya mana? Bunyinya apa? Surah keberapa? Lalu kita mengatakan, syari hanya Allah. Tidak perlu Al-Bukhari, tidak perlu tafsir, tidak perlu manusia. Manusia bisa salah. Kalau Bukhari bisa salah, manusia bisa salah, apalagi yang ceramah. Masya Allah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul, sampaikan dan ikuti. Cuma memang perlu diseleksi. Yang sahih kan sudah ada semua, udah lengkap agama ini. Jadi Al-Quran sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nabi tidak akan pernah mati kalau belum ada masalah yang tidak lengkap. Justru Nabi wafat itu karena masalah sudah lengkap. Kita sekarang keberadaannya itu da'i, bukan hakim. Jangan mengadili orang, ini salah, ini kiai kafir, dan lain sebagainya, karena berbeda dengan kita. Lalu kita bacakan yaitu Al-Quran. Al-Quran yang untuk orang kafir dibacakan kepada Imam Bukhari. Apakah Nabi itu kafir? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir? Apakah para sahabat tabi'in, para imam termasuk Imam Malik itu kafir? Termasuk Kyai Hasyim Asy'ari itu kafir yang mengajarkan hadis karena berbeda dengan kita. Monggo silakan kembali kepada Al-Quran, tapi jangan pernah menyampaikan tidak butuh kepada tafsir, tidak butuh kepada Bukhari, tidak butuh kepada pendapat ulama. Lalu dibacakan Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kan untuk orang kafir. Pantaskah ayat ini ditujukan kepada para kiai bahwa dia dianggap orang kafir? Kenapa? Dianggap hatinya telah tertutup, pendengarannya telah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim sawa. Tepatkah penafsiran seperti ini? Bukankah penafsiran seperti itu namanya penafsiran sendiri? Lalu nanti orang yang berbeda kita anggap di dalam Al-Quran surah Hud disampaikan, hum aradiluna badiyar ra'yi. Itu orang salah semua, yang benar hanya saya. Pendapatnya itu nggak benar, bertentangan dengan Al-Quran. Kita bawa kepada Al-Quran, betul. Tapi yang bawa bukan Anda. Biarkan yang bawa itu Allah, biarkan yang bawa itu Nabi, yang bawa itu para sahabat, para tabi'in, para imam, para salafus soleh, para a'imah, ulama, kita belakangan saja. Jangan kita melompat. Takut sobek kaki kita. Lalu kita mudah menyalahkan orang lain. Al-Quran surah Hud, surah yang ke-11 ayat 27. Lalu disampaikanlah surah Yasin bahwa mereka yang berbeda dengan kita itu orang kafir yang tertutup hatinya, telinganya. Masya Allah. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsalnahum fahum la yubsirun wa sawa'un a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Al-Quran meskipun disampaikan tetap nggak mungkin diterima. La haula wala quwwata illa. Emang yang lain buta semua sehingga tidak baca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lalu ditambah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Itu orang yang tidak sama dengan pendapat saya, dianggap mengikuti hawa nafsu, mempertuhan hawa nafsu. Tepatkah penafsiran seperti ini? Monggo silahkan masing-masing. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di dalam Al-Quran disampaikan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Tidak pantas bagi orang mukmin dan mukminah idza qadallahu wa rasuluh, apabila Allah dan Rasulnya telah menyampaikan hukum, lalu kita masih berpaling. Iya, tapi yang disampaikan Muhammad itu kan harus serasi dengan Al-Quran. Kalau nggak serasi dengan Al-Quran, dibuang. Untuk menghakimi bahwa ini serasi dengan Al-Quran atau tidak, bukan kita. Itu adalah orang yang paling alim di dunia. Kenapa kok nggak langsung Allah? Karena kita manusia. Allah paling tahu kepada penafsiran Al-Quran. Yang nomor dua yang paling tahu kepada penafsiran Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tawadhu. Bagaimana penafsiran ini menurut Nabi? Bagaimana prakteknya? Bagaimana dan lain sebagainya. Itu Al-Quran surah Al-Ahzab 36. Di dalam Abu Daud 4604. Besok akan ada seorang pemuda yang mudah menafsiri sendiri, demikian juga mudah memahami hadis sendiri, lalu diacak-acak sendiri dengan penuh kebencian, kecurigaan. Begitulah, silakan dicek. Karena saya untuk ngirit waktu. Dzukira ala ma dhahabat ilaihi al-khawarij war-rawafid fa innahum ta'allaqu bi dhahiril Qur'an wa taraku as-sunan allati qaddammanat bayan al-kitab qala fatahayyaru wa ballu. Wa qad dhaharat ta'ifatun min al-mubtadi'ah fi hadhihi al-ayyam fi Syam yu'rafuna bi atba'i Abdul Hadi Albani faqad ankaru sahah al-ahadith in khalafat aqlahum wa hawahum kama wa innahum yaj'aluna min al-ahaditsil mawdu'atil batilah al-ahadits sahihah in kanat tawafaqa hawahum wa aqlahum al-fasidah. Nas'alullahu sunal khitam wa ba'u wa asfatul jihada wa kadza asfatu wujub al-hajj wa nahwa dhalik taba'an li ulami Ahmad al-Qadiyani al-la'in. Nabi menyampaikan, "Kudu man anni manasikakum." Nabi mencontohkan, kalau haji seperti saya, kalau sholat seperti saya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Apakah kita haji langsung diajari malaikat Jibril oleh Allah? Nah, pengajaran dari Nabi, praktek dari Nabi, penjelasan dari Nabi, itu namanya as-sunnah. Akhrajahul Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa rawa Ibnu al-Mubarak an Imran ibn Husain, kata sahabat Imran bin Husain, annahu qala li rajul, innaka rajulun ahmaq. Kalian ini rajul ahmak. Saya nggak berani menerjemahkan rajul ahmak. Sekali lagi, bagi saya tidak ada beban apa-apa. Silahkan semua saudara kami, insya Allah lebih alim daripada kami. Kami hanya membacakan. Orang yang mudah mentafsiri sendiri, mengkafirkan sendiri karena berbeda pendapat dengan kita, karena menginduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, lalu dianggap kafir dan lain sebagainya, itu dijawab oleh Al-Qurtubi, innaka rajulun ahmaq atajidu dhuhra fi kitabillahi arba'an la yujharu fiha bil qiraah. Ini semua berangkat dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, demikian juga Al-An'am ayat 90, fabihudahu muqtadi, demikian juga berangkat dari Al-Quran surah Yusuf 108, ana wa man ittaba'ani, demikian juga berangkat dari An-Nisa 59, atiullah wa atiur rasul. Ini juga penafsirannya ada, silahkan dibuka dalam Al-Jauzi 254, 255. Demikian juga wa ma atakumur rasul dan seterusnya Al-Hasyr ayat 7. Demikian juga Al-Kahfi 110, innama ana basyarum mislukum yuha. Demikian juga Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Oh, hadis kan dhon. Justru dhon itu maka kita disuruh memilah-memilih. Tapi jangan berdasarkan kita mudah menghakimi. Tapi jangan kita anggap semua hadis itu dhon. Lihat dulu. Kalau kita bilang dhon berarti sholat subuh 2 rakaat itu dhon. Sholat subuh dengan jahar itu dhon. Sholat zuhur 4 rakaat itu dhon. Hati-hati. Belum yang lain-lain. La yafkhar qaumun min qaum. Jangan sampai kita menghina orang lain
Itu Al-Hujurat ayat 11. Demikian untuk sementara waktu. Selanjutnya habis ini kami akan jelaskan yang lain-lain. Karena saking bencinya kepada As-Sunnah dan Al-Hadis, lalu dia sebenarnya ini termasuk menghina Al-Quran ini. Dia ngolok-ngolok. Ahsan al-hadis itu kan hadis apa Al-Quran. Kan hadis nggak ada di zaman Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Jelas-jelas ahsan al-hadis Al-Quran. Tapi buka semua kitab tafsir di dunia. Bukan satu. Apakah ada di situ ahsan al-hadis berarti Quran. Berarti tidak butuh kepada kitab-kitab yang lain. Berarti umat Islam nggak usah belajar ilmu yang lain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jangan pernah dipisahkan Al-Quran dengan As-Sunnah, tapi betul memang diseleksi. Jangan pernah dipisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Jadi jangan sampai kita meninggalkan dan misah-misahkan. Demikian untuk sementara waktu, selanjutnya akan kami beri materi yang lain yang insya Allah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Syukran Pak Ustadz atas tausiahnya. Jadi intinya harus banyak dengerin ceramahnya Ustadz Ahmad Sanusi juga ya Ustadz ya, dalam kajian kita Fathul Bari ini, Masya Allah. Baik, luar biasa sekali Pak Ustadz atas tausiahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Sotraim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Sanusi dalam pembahasan kajian kitab Fathul Bari di nomor hadis 5037 dibantu kitab Fathul Bari di juz yang ke-9. Semoga kita dapat pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi. Baik, kami mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa langsung saja di line interaktif kami di line telepon di 021 845 1512 untuk layanan WhatsApp-nya. Ikhwan akhwat dapat mengirimkan di 08 111 999 720. Ikhwan akhwat, kita dengarkan tentunya nada takwa. Setelah ini kita akan jeda sejenak. Pastikan Anda tetap di Radio Sotraim untuk Islam yang patuh. Radio Sotraim untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat para pendengar Radio Sotraim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih mendengarkan di radio kami di AM 720 Radio Sotraim untuk Islam yang satu. Dan di pagi hari ini ikhwan akhwat sedang menyimak acara kajian kitab Fathul Bari bersama guru kita Ustadz Ahmad Sanusi dan pembahasan di hadis Bukhari di nomor 5037 dan dibantu kitab Fathul Barinya di juz yang ke-9 dan kita sudah masuk di sesi yang kedua. Kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini. Langsung aja Pak Ustadz kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini. Baik Pak Ustadz, pertanyaan yang pertama ini datangin dari Bapak Baihaqi di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ahmad Sanusi. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya pernah mendengar khotib Jumat menyampaikan hadis yang isinya barang siapa yang diberi kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, maka matilah dia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Sedangkan hukum berkurban itu sunnah. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, ini dari hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ahmad Sanusi. Ustadz, bagi kami yang awam Pak Ustadz, bagaimana caranya agar tahu mana hadis yang benar dan mana hadis yang palsu? Karena banyak sekali hadis-hadis yang beredar di medsos yang belum tahu kebenarannya atau tidak, yang terkadang malah dijadikan perdebatan Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan masuk lagi Pak Ustadz, pertanyaan ketiga Pak Ustadz. Ini dari Bapak Sodikin di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bolehkah membaca Al-Quran melalui handphone
Dan apakah kita membacanya di melalui handphone itu akan mendapatkan pahala juga Pak Ustadz? Syukran jazakumullah. Ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Quran melalui handphone juga berpahala, sama aja. Gunakan teknologi. Masalah dalil, barang siapa yang mawajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana, ini memang hadis dhaif. Kenapa dhaif? Karena mukhalifan li thiqah, karena berseberangan dengan hadis yang thiqah. Namun demikian hadis ini kalau disampaikan, kita sampaikan. Baca nggak apa-apa, tapi sampaikan kalau ini dhaif, hanya untuk supaya orang semangat untuk berkorban. Tapi sampaikan juga yang asli. Memang sebenarnya udah jadi dua-duanya benar. Khotibnya benar, yang dengerin juga benar. Yang penting jangan ribut. Jadi dua-duanya benar. Jadi bahkan sahabat Abu Bakar kuntu jaran li Abi Bakrin wa Umar fakana la yudhhiyan khasyata ayyaqtadi an-nasu bihima. Karena orang dulu terlalu berlebihan memaksakan diri, sahabat Abu Bakar dan Umar sampai menahan tidak berkorban. Tujuannya supaya apa? Yang mampu berkorban. Jangan banyak alasan. Yang tidak mampu, jangan memampu-mampukan. Biasa aja. Kira-kira begitu. Silakan. Ini penjelasan kayak begini banyak ya, termasuk di dalam Al-Qurtubi juz 12 halaman 64 sampai 65. Demikian juga fala yaqrabanna musallana. Ini bukan menurut itu, juga menurut Ahmad bin Hambal. Di dalam Ibnu Katsir juga sudah dijelaskan, juz 3 halaman 225. Itu juga dijelaskan bahwa memang hadisnya tidak kuat. Tapi kalau disampaikan kita husnudzon saja. Oh, ini untuk ini untuk ini. Begitu saja, akhir. Karena memang sekitar dari masalah korban banyak hadis dhaif. Banyak hadis dhaif. Banyak sekali. Yang mengatakan bahwa kurban itu wajib diantaranya Abu Burda Ibn Niran. Ketika ayyu'id dhahiyatan ukhra. Ketika dia berkorban, lalu terjadi masalah, lalu oleh Nabi bilang, kamu korban lagi. Kenapa? Karena Nabi menganggap orang ini orang mampu. Jadi ini lalu dipahami sebagai ini wajib. Lalu yang mengatakan bahwa itu tidak wajib, karena juga berdasarkan di Muslim. 1977. Memang kenyataannya nggak wajib, sunnah muakkadah. Idza dakhala al-asyraq wa arada. Arada itu bukan wajib, tapi bermaksud punya keinginan. Ahadukum ayyudhhiya. Qalu falau kana dzalika wajiban lam yaj'al dzalika ila iradatil mudahhi. Wa huwa qaulu Abi Bakrin wa Umar wa Abi Mas'ud dan Abi Mas'ud Al-Badri wa Bilal. Demikian juga banyak hal-hal yang lain itu. Contohnya yang mohon maaf ya, yang sangat dhaif, yang sangat lemah. Dulu katanya korban pertama itu adalah katanya ketika Abdul Muttalib hendak mengkorbankan anaknya yang bernama Abdullah, bapaknya Nabi. Lalu nanti diganti, ditebus dengan hewan. Jadi itu pertama, itu hadis cerita itu dhaif sekali. Tapi silahkanlah, yang penting kalau habis cerita disampaikan bahwa itu dhaif. Kalau ingin tahu banyak cerita itu, silahkan. Ini diantara kalau suka dengan tafsir. Al-Jami' li Ahkamil Quran, ini tafsir Al-Qurtubi. Juz silahkan dibuka di juz 15. Mulai paling tidak dari halaman 90, paling tidak sampai halaman 102. Silahkan pelajari. Jadi begini, Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu berada di dalam kemudahan. Fi fushah. Selama dia tidak membunuh orang. Berijtihad untuk bunuh orang. Kalau ijtihad bunuh orang, harus disampaikan Qur'annya, sunnahnya di mana. Lalu itu nggak boleh satu orang. Dikumpulin berapa ulama, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu pun yang melaksanakan petugas, bukan orang per orang. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalal mu'min, orang mukmin itu selalu fi fushah. Fushah itu keluasan. Jangan mudah membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikkan, dan lain sebagainya. Kita cari persamaan. Jangan menjadi da'i yang cari-cari masalah. Yang menjadi bagian dari masalah. Atau kita menjadi pemain. Justru da'i itu harus mengaturkan. Cari persamaannya. Fi fusah min dinihi malam yusif daman haraman. Bukhari.
6.862, 6.863. Fathul Bari juz 12 halaman 229, 234. Dulu sahabat Ibnu Abbas disalahkan oleh sahabat Miswar bin Makhromah. Sahabat Ibnu Abbas tidak marah. Hanya disampaikan, lalu beliau jawab, kalau begitu baik kita cek. Karena beliau menyampaikan sahabat Ibnu Abbas, yausilul muhrim ra'sah. Orang yang berihram itu mandi. Boleh mandi. Kata Miswar bin Makhromah, nggak boleh mandi. Lalu kalau begitu mari kita utus teman kita, yaitu Abdullah bin Hunain, suruh bertanya kepada sahabat Abu Ayyub. Lalu disampaikan, dicontohkan beliau, langsung mandi. Dalam keadaan seperti itu, lalu sahabat Ibnu Abbas tidak mempermalukan sahabat Miswar bin Makhromah, demikian juga sebaliknya. Yang ada saling peluk, saling minta maaf, saling berterima kasih, dua-duanya benar. Kata sahabat Ibnu Abbas apa? Meskipun beliau paham yang benar itu sahabat Ibnu Abbas. Ana najmun. Insya Allah saya benar. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Wa anta najmun. Kamu juga insya Allah benar ahli surga. Bahkan Anda lebih hebat dari kami. Lebih alim. Lebih ahli surga dari kami. Fabi ayyina iktada man ba'dahu. Siapapun di antara kita yang mengikuti ijtihad masing-masing ulama, insya Allah kafah. Insya Allah sama-sama ahli surga. Itu dialog seperti itu ada di dalam Bukhari 1840, Fathul Bari juz 4 halaman 68, halaman 70. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang berbeda, yang satu mau salat di Bani Quraidah, yang satu tidak salat di Bani Quraidah. Karena memang perintahnya Nabi begitu. La yusalliyanna ahadun, pakai la, pakai nun taukid. Ahadun di zaman Nabi yang menyampaikan, al asra illa fi Bani Quraidah, ternyata sahabat ada yang salat, ada yang tidak salat. Karena berpijak kepada hadis tersebut dan sama-sama memahami Al-Quran. An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tidak ada di antara para sahabat menuduh, kamu tidak Qur'ani, kamu tidak Sunni. Gak ada. Sama-sama memahami Al-Quran, sama-sama memahami sunnah, bagaimana Nabi mencontohkan. Beliau biasa aja kalau berbeda dan tetap rukun, menjaga persatuan. Itulah radio silaturahim, kira-kira begitu. Maka Nabi menyampaikan bahwa dua-duanya nggak ada masalah. Jadi akhirnya falam yu'annif wahidam minhum. Nabi dua-duanya tidak dipermasalahkan. Dua-duanya dianggap benar dan ahli surga. Dua-duanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukhari 4119. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula kita tidak boleh mudah-mudah mengkafirkan saudara kita. Khawatir apa? Apabila kita menyampaikan idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Khawatir apabila kita melempar bola kepada saudara kita, bola itu memantul kepada kita. Apabila kita menuduh saudara kita yang tidak sependapat dengan kita itu kafir, maka khawatir justru kita yang kafir. Kita yang ingkar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Bukhari 6103 sampai 6105, Fathul Bari juz 10, halaman 610 sampai 632. Lalu kita lihat, contohnya begini, di Turki, yang berbeda itu umat Islam sendiri. Apakah sholat Jum'ah di Hagia Sophia itu sah apa tidak? Karena di situ itu termasuk ngerampok apa tidak masjid itu? Apakah itu ada gambarnya sah atau tidak? Ada kuburannya juga sah atau tidak? Padahal kuburannya di luar. Gambarnya ditutupi. Dan itu adalah ghanimah. Jadi kalau umat Islam bisa saling menghargai, maka insya Allah umat Islam ini bisa mereda, bisa merukunkan. Contohnya begini, Allah menyampaikan termasuk masalah kasus yaitu Masjid Hagia Sophia itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrathakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Al-Ahzab ayat 3 surah yang ke-33 ayat yang ke-27. Umat Islam sudah berusaha temannya jangan ribut. Kalau ada sesuatu tinggal ditemenin, dibisikin, diluruskan pelan-pelan, saling menutupi. Itu umat Islam. Begitulah. Allah akan menyampaikan bahwa Hagia Sophia itu bukan merampok, tapi itu ghanimah. Pemberian dari Allah kepada umat Islam. Silakan pakai untuk masjid.
Kira-kira begitu. Wa aurathakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum. Dan dimanapun umat Islam apabila rukun, bersatu, berjuang lurus karena Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemampuan dimanapun umat Islam berjuang. Kira-kira begitu. Lalu berikutnya banyak perbedaan, termasuk al-ghuslu. Oleh karena itu begini ya, Quran, As-Sunnah itu udah final. Sama dengan Pancasila. Pancasila itu udah final, jangan diutak-utak. Cari masalah itu namanya. Quran itu sudah final, Allah sudah menyampaikan, sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Demikian juga As-Sunnah sudah sempurna. Yang sahih, oh jangan-jangan pemahaman saya. Jadi kita lebih baik husnudzon saja. Kita belokkan ke sana kemari. Dengan demikian kita tidak mudah mengkafirkan Imam Bukhari dan imam-imam yang lain. Tega, he. Antum mengatakan Imam Bukhari palsu. Berarti Imam Bukhari tukang neraka, he. Tegakah antum bilang seperti itu? Masya Allah, he. Janganlah kalau berkenan, jangan. Jangan diutik-utik lah, kira-kira begitu. Dan orang yang ingkar kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu bermasalah di dalam keimanannya. Itu berdasarkan Al-Quran, surah Al-Baqarah 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jangan pernah dipisah-pisahkan. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, dimusyawarahkan. Jangan langsung palsu. Enggak benar ini. Enggak Qur'ani. Ini batil, ini musyrik. Inilah la haula wala quwwata. Jangan begitulah. Saya cium tangannya, saya cium kakinya. Yang penting jangan begitu. Silakan. Kalau saya sih enggak ada masalah. Justru saya kalau menemukan kayak begitu, biasanya mohon maaf, saya dulu pernah bekerja di suatu tempat yang sangat bergengsi. Saya mundur, akhir. Kenapa? Saya tidak suka dengan sesuatu yang front seperti itu, keadaan yang seperti itu, dan lain yang seperti itu. Kira-kira begitulah. Jadi, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pelajaran. Apalagi materi kan masih banyak. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keadilan. Jangan, lagi pula apa perlunya kita ngutik-ngutik Pancasila, ngutik-ngutik Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah jelas. Tapi kita untuk merefresh, untuk menambah, memperluas pengalaman, monggo. Yang penting, yang perlu digarisbawahi, jangan mudah menyalahkan orang. Itu saja. Itu. Lalu jangan berangkat dari mencari-cari kesalahan orang. Nah ini. Jadi lebih baik kita menyampaikan Quran, As-Sunnah begini, lalu ada penjelasan seperti ini, biar masyarakat yang menilai. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, Allah sudah mengingatkan. Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan saling caci maki. Apalagi sama anak bangsa. Orang beda agama saja, kalau bisa jangan dicaci maki. Apalagi cuman ijtihad berbeda. Ini Al-Quran. Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. Kalau kita berpendapat, ini Al-Quran, jangan dibantah lagi. Itu kan Al-Quran pemahaman ijtihad antum. Kadang-kadang Al-Quran ini dianggap begini pemahamannya, itu ijtihad antum. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah jumhur ulama tidak seperti itu. Hanya pemahaman 1, 2, 3 orang saja. Di dalam maupun luar negeri ada yang seperti itu. Saya tidak mau buka. Di luar negeri saya paham, karena saya berlangganan channelnya. Begitu dia bicara, detik itu juga dijawab oleh yang lain. Semua negara menyampaikan bahwa pendapat ini sebenarnya menyimpang. Kalau saya pengen tahu rekamannya, saya tunjukin di HP saya. Jadi umat Islam tidak boleh mudah menyalahkan. Makanya Nabi juga menyampaikan, kalau Allah tadi Al-An'am surah yang ke-6 ayat 108, Nabi menyampaikan, wala tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan pernah mencela, meremehkan karya termasuk hadis Bukhari, tafsir dan lain sebagainya. Jangan pernah mencela karya orang karena mereka sudah berusaha di zamannya. Hargailah. Kira-kira begitulah. Antum senang apabila kiai Anda, imam Anda dibilang ahli neraka. Saya cuma nanya, antum senang apabila orang tua Anda dibilang ahli neraka? Ya terserahlah, itu masing-masing. Itu Bukhari di dalam 1393, 6516. Itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Fathul Bari, juz 3 halaman 330, 332. Dan Allah sudah menyampaikan, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Jangan kita menilai kepada orang yang jelas-jelas bersyahadah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang kafir, tidak mukmin, tertutup hatinya, matanya, segala macam. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah.
Ini Al-Quran, surah An-Nisa ayat 94. Bukhari 4269. Halla syaqaqta sadra. Kenapa Anda tidak buka, belah saja sekalian dadanya? Apa dia kafir, apa dia muslim? Begitulah Allah dan Nabi-Nya menyampaikan. Sebenarnya ini materi masih banyak. Termasuk orang kalau berbeda, kalau orang haid, orang istihadah, orangnya mustahadah, itu kalau orang mustahadah darah penyakit, biasanya misal haid 3 hari, atau biasanya 5 hari, atau maksimal 15 hari misal ya, nanti terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Terlepas dari perbedaan itu, kalau haid sudah selesai, lalu masih keluar darah, maka dia itu di dalam satu hadis dianjurkan mandi. Setiap mau sholat mandi. Di dalam hadis yang lain dianjurkan tidak mandi. Sama-sama Bukhari. Oh ternyata ulama dulu sudah bijaksana disampaikan. Mandi itu bagi yang banyak air, yang ingin mandi silakan mandi. Tapi tidak diwajibkan mandi bagi orang yang mustahadah setiap sholat. Begitulah Islam meringankan. Apabila Al-Quran dan As-Sunnah dipahami menurut pemahaman Allah dan Rasulnya dan para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, maka insya Allah tidak ada jalan yang tertutup. Semua ada solusi. Di mana ada umat Islam, di situ ada solusi. Itu seperti itu. Jadi di dalam apa? Coba cek yang kami sampaikan itu mulai dari hadis Bukhari 306 sampai hadis Bukhari 327. Fathul Bari mulai dari juz 1 halaman 538, silakan baca sampai 563. Hadis Ummi Habibah mansukun bi hadis Fatimah binti Abi Hubais aili annahu fihi al-amru bil wudu' li kulli salatin lal ghusli wal jam'u bainal haditsain. Ulama dulu itu bukan berusaha mengkorek-korek, membatalkan, mencaci maki hadis yang lain. Al-jam'u, mengakurkan dua hadis. Coba tuh ulama dulu wal jam'u bainal haditsain bihamlil amri fi hadits Ummi Habibah 'ala nadbi aula. Demikian sebenarnya masih banyak ini materi. Anak kasihan sama antum, mestinya ini masih juga dikasih toleransi mestinya 15 menit ya. Karena dulu mulainya kelewat 15 menit, tapi kami kasihan antum, khawatir terlalu lama, pendengar juga khawatir bosan. Ini yang terakhir pesan dari anak boleh? Boleh, Ustaz. Tafadhol. Pesan yang terakhir, kita harus melindungi umat Islam. Pesan yang terakhir, melindungi umat Islam, terutama masalah COVID itu, jangan sampai kita lari dari tanggung jawab. Umat Islam harus jaga kesehatannya. Jaga kesehatannya, ikuti pemerintah dari Departemen Agama, dari para dokter, dari Departemen Kesehatan. Ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi masalah corona ini jangan sampai seperti dulu ada raja namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan. Cerita ini sebenarnya panjang, tapi saya tidak memungkinkan menyampaikan panjang lebar. Ada di dalam Al-Qurtubi, juz 3, halaman 218, 200 sampai 225, berangkat dari pemahaman Al-Quran, surah Al-Baqarah, 243 sampai 244. Intinya, para pemimpin siapapun harus bertanggung jawab, harus disayang umatnya, dihindarkan dari corona, dan kita jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Kalau terlalu berani, tidak diperkenankan. Kita harus berusaha menghindar, bukan lari. Tapi kalau kita terlalu takut, itu sama dengan orang yang takut kepada peperangan, lari dari perang. Yaumuz Zahfi. Al-Quran tidak memperkenankan. Demikian Al-Baqarah 243, 244. Apabila kita sudah berusaha, kok ada yang terkena COVID, maka jangan khawatir. Itu cara Allah untuk memberikan syahid. Dan semua sahabat di zaman dulu, dia paling suka dengan syahid itu. Tetap menghindar, tetap berusaha menjaga kesehatan, tapi sangat mulia orang yang wafat dalam keadaan corona. Kami ulangi, orang yang wafat dalam keadaan corona setelah dia berusaha dan berdoa, tapi tetap terkena COVID, corona, maka dia syahid. Sahabat dulu itu yang dicari adalah syahid. Banyak dulu di zaman sahabat Mu'adz bin Jabal, orang yang kabur dari syahid, kabur dari kematian, mereka juga mati di tempat dia kabur itu. Silakan, ini ceritanya panjang.
di dalam tafsir Al-Qurtubi dan di dalam tafsir-tafsir yang lain. Insya Allah kami akan sampaikan di lain kesempatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena itu pasti banyak salahnya, itu merupakan kebodohan dari kami, dan lillahi ta'ala kami menyampaikan, kami yang bodoh ini hanya lillahi ta'ala. Dan kami pasti banyak salahnya, yang mendengarkan dari kami pasti lebih alim daripada kami, dan pasti lebih ahli surga daripada kami. Baik yang berbeda maupun yang sama. Demikian, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada siapapun. Kami yang bodoh, Sanusi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah Ustadz Ahmad Sanusi telah menjawab pertanyaan dari Ikhwan Ahwat pendengar Radio Sultrim dan juga melanjutkan materi kita di hadis Bukhari 5037 dan juga dibantu kita Fathul Barinya di juz yang ke-9. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Pak Ustadz, dan kita doakan semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Sultrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara kita di pagi hari ini, kajian kita Fathul Bari bersama guru kita Ustadz Ahmad Sanusi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata saya Muhammad Anis Mualim dan juga kru Rasil yang bertugas di pagi hari ini. Ada Neza di kameramen dan juga switcher, dan juga ada Fajar di meja operator. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.